Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Wildan Khalid, Miratun Ahsanu Amala, dan Muhammad Aksel Yusril. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktik penjualan barang elektronik secara kredit melalui aplikasi Akulaku. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan, yakni perkembangan teknologi digital mendorong kemunculan fintech seperti Akulaku yang menawarkan pembelian barang elektronik secara kredit tanpa kartu kredit. Meskipun memudahkan masyarakat, praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip etika bisnis Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba serta gharar. Banyak pengguna muslim menggunakan layanan ini tanpa pemahaman syariah yang memadai, sehingga beresiko terjebak dalam transaksi yang tidak sesuai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji praktik kredit di Akulaku dari sudut pandang etika bisnis Islam, dengan harapan dapat menjadi dasar perbaikan layanan fintech agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya ialah metode penelitian. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan studi kasus terhadap pengguna muslim aplikasi Akulaku. Data dikumpulkan melalui yang pertama kajian pustaka dari jurnal, buku, fatwa DSN MUI, dan sumber resmi seperti OJK. Yang kedua, analisis dokumen untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti kejelasan akad, potensi riba, serta etika layanan. Data dianalisis menggunakan metode tematik, yaitu dengan mengelompokkan temuan berdasarkan prinsip etika bisnis Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan literatur normatif Islam sebagai dasar penelitian. Jurnal ini membahas praktik penjualan barang elektronik secara kredit melalui Akulaku dan menilainya dari perspektif etika bisnis Islam. Hasil analisis ini menunjukkan yang pertama, keadilan dan transparansi. Konsumen tidak mendapatkan informasi akad dan biaya secara jelas, melanggar prinsip at-tabayyun dan al-adl. Yang kedua, unsur riba. Ditemukan biaya tambahan tetap yang tidak dijelaskan sebagai margin sah, berpotensi termasuk riba nasi'ah. Yang ketiga, gharar atau ketidakjelasan. Tidak jelas siapa penjual dan akad yang digunakan, termasuk unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Yang keempat, etika penagihan. Penagihan dilakukan secara menekankan, tidak mencerminkan prinsip ramah dan tanggung jawab sosial. Kesimpulan dari jurnal tersebut ialah praktik kredit melalui Akulaku belum memenuhi prinsip dasar etika bisnis Islam. Terdapat ketidakjelasan akad atau gharar, potensi unsur riba dalam biaya tambahan, kurangnya transparansi, serta praktik penagihan yang tidak mencerminkan nilai-nilai syariah seperti ramah, sidik, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, jurnal menyoroti pentingnya regulasi syariah yang lebih kuat dan edukasi literasi keuangan agar konsumen muslim dapat bertransaksi secara sadar dan bertanggung jawab. Penulis juga menekankan perlunya kolaborasi antara industri, regulator, dan lembaga keagamaan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.